di trigonometri ini kita namain aja perbandingannya. Jadi kalau kita punya suatu segitiga di mana di depan sudutnya itu A, samping sudutnya itu B, dan miringnya itu C, maka kita namain. Sin theta itu adalah apa per apa? Ayo, lo udah belajar waktu semester 1 di fisika. Sin theta itu adalah A per C gitu. Kalau cos theta itu adalah B per C. Kalau tangen theta itu adalah A per B. Sip. Ya udah gitu doang ya. Nah, karena tangan theta itu adalah A per B, ini kan A, ini B gitu ya. Nah, berarti tangan theta itu kadang-kadang juga bisa ditulis sebagai sin theta per cos theta ya. Karena sin dibagi cos hasilnya adalah A per B. Oke? Nah, terus ini kepakainya kira-kira di mana? Ya banyak banget kepakainya nih. Misalkan kalau gue punya segitiga, gue tahu nih sudutnya 37 derajat nih. Terus di sini katanya perbandingannya 3, 4 sama 5. Nah, terus kalau misalnya gue punya suatu segitiga lagi yang rada gede dikit, ya, gue cuman tahu ini sudutnya 37 derajat. Bisa nggak gue cari sisi-sisinya? Ya belum bisa. Tapi misalkan nih gue tahu ini adalah 55 misalkan ya. Ya. Nah, gue bisa nebak nih, ini gue namain aja nih X misalkan. Ya. Gue tahu kan kalau sin 37 itu adalah 3/5, ya nggak? A per C gitu kan. A per C depan bagi miring 3/5, ya. Nah kalau gitu ini juga seharusnya sama. Sin 37 itu juga harus sama dengan X per 55 gitu kan. Nah ini katanya sama dengan 3/5 nih kata soal yang ini nih. Nah kalau gitu X nya bisa gue cari dong. Iya, X-nya itu adalah, oke, gue ngitungnya gini ya. Nah, ini gue cari dulu, bagi 5, bagi 5, bagi 5, 11, bagi 5, 1 ya. Kalau gitu, X-nya adalah 3 kali 11. Berapa tuh? Iya, 33. Gitu. Jadi gue dapet nih, ini sama dengan 33. Gitu. Nah, jadi itulah salah satu manfaat trigonometri nih. Jadi kalau lo udah tahu sin 37 itu adalah 3/5, lo bisa cari nih nilai-nilai sisi-sisi yang lain nih kalau misalnya diketahui minimal satu sisi sama sudutnya gitu. Oke? Ya udah, kita lanjutin lagi ya nanti ya. Kosekan theta. Oke, di sebelumnya lo udah belajar tentang perbandingan sinus, kosinus, sama tangen. Sinus itu adalah apa per apa? Depan sudut dibagi sisi miring ya. Kosinus itu adalah samping sudut bagi sisi miring. Tangan itu adalah depan bagi samping. Oke, nah ada lagi nih yang baru nih namanya. Oke, ada yang namanya kosekan. Kosekan theta. Ada yang namanya sekan. Ada yang namanya kotangen. Oke, nah kira-kira apa nih perbandingan ini? Oke, ini sengaja gue tulis kayak gini karena kosekan itu kebalikannya sinus. Jadi dia sepersinus. Ya. Kalau dia sepersinus berarti dia adalah C per A. Kalau sekan itu adalah ya kebalikannya kosinus. Jadi dia adalah C per B. Kalau kotangan itu kebalikannya tangan, yaitu adalah B per A. Ya udah gitu aja ya. Oke. Nah, cuman biar lo agak lancar sedikit, ya, gue kasih nih kalau misalnya di sini 37 derajat, perbandingannya itu kan 3, 4, 5. Gue mau tanya, berapa kotangan 37 kalau gitu? Kotangan 37 itu adalah B per A, ya. Yaitu adalah 4/3. Kalau gue tanya, berapa sekar B? Berarti dia adalah, oke, 5/4. Nah, kalau gue tanya, berapa sin 53 derajat? Nah, gimana tuh? Ayo, bisa nggak sin 53? Come on, come on, come on, come on. Nah, kalau ini 37 berarti ini adalah berapa?
53. Nah, berarti segitiganya kita putar sekarang. Set, set, set. Ini 53 ya. Oke, bawahnya 3, sisi sampingnya 4, miringnya 5 gitu ya. Oke, gue putar lagi segitiganya jadi kayak gini. Set, set, set. 3, 4, 5. Ini 53 derajat. Oke, berarti sin 53. Sin 53, sin itu adalah upper C ya. Upper C depan sudut bagi miring. Berarti dia adalah 4 per 5. Depan sudut bagi miring. 4 per 5 gitu. Atau kalau misalnya lo mau langsung dari sini juga bisa nih. 53 itu adalah depan sudut, yaitu 4 ya, dibagi miringnya, yaitu adalah 5. 4 per 5. Oke. Nah, kalau gue tanya berapa sekan 53 derajat? Nah, lo bisa nggak? Kawan-kawan berapa coba? Oke, 53 derajat. Oke, sekan itu adalah kebalikannya cos ya. Ya, kalau cos itu adalah B per C gitu kan. B per C yaitu samping per miring. Samping per miring itu cos. Berarti sekan itu adalah miring per samping, yaitu adalah 5 per 3 gitu ya. Nah, banyak-banyak deh latihan ya, supaya lo ingat nih, sin itu perbandingannya apa banding apa, cos apa, tangan apa, dan seterusnya, oke? Ini harus dihafal nih kalau gitu ya. Jadi aturan supaya apa ya, supaya lo kalau ngerjain apa-apa bisa cepat. Kalau lo nggak hafal ini susah. Ya, majornya itu sih ini, sin cos tangan. Tapi ini juga lo harus tahu. Minimal lo tahu kalau ini adalah kebalikannya ini kebalikannya ini kebalikannya ini. Oke, gitu aja ya. Tentang sudut istimewa. Jadi gini, pada segitiga sebenarnya lo tuh susah untuk mendapatkan angka yang pasti dari perbandingannya. Maksudnya gini, theta lo tahu ya nih A, B, C gitu ya. Nah, misalkan gue mau cari apa ya, untuk segitiga yang sisi-sisinya 3, 4, sama 5. Gue mau cari tahu nih sudutnya berapa. Nah, awalnya kita kan ngitung-ngitung dulu nih, ini berapa sih sudutnya gitu kan. Awalnya gitu. Sampai akhirnya kita dapat ternyata dia tuh kira-kira itu 37 derajat. Ya. Ini sebenarnya nggak tepat nih 37 derajat nih. Sebenarnya dia 36,8 berapa gitu. Nyaris 36,9 lah kalau dibulatin. Kalau lebih dibulatin lagi jadi 37 gitu ya. Nah, tapi ini komanya nggak selesai-selesai sebenarnya ya. Dia jadi nggak tepat, nggak pas gitu. Nah, cuman karena kebetulan 3, 4, 5 itu sering, nah kita anggap bahwa 37 itu apa? 3, 4, 5 ini sudutnya 37 dan ini 53. Oke, ya sebenarnya nggak pas, 37 kurang dikit, ini 53 lebih dikit gitu. Nah, tapi ada beberapa segitiga yang istimewa. Maksudnya si istimewa itu apa? Tepat banget nih dia nebaknya. Oke. Contohnya apa? Nah, segitiga yang istimewa ini harus dibangun dari sesuatu yang kita udah tahu pasti. Ada dua hal nih. Pertama, segitiga sama sisi. Satu lagi, persegi. Oke. Nah, jadi misalkan di segitiga sama sisi, udah pasti sisi-sisinya sama dong, ya nggak? Oke. Kalau sudutnya gimana sudutnya? Jumlah sudut pada segitiga itu selalu 180 derajat. Kalau gitu, kalau segitiga sama sisi, sudutnya harus 180 bagi 3 ya. 60, 60, 60 ya. Oke. Nah, kalau ini gue potong set siku-siku di sini, berarti di sini adalah 30 derajat. Di sini adalah 30 derajat juga ya. 60, 60, 60. Totalnya 180. Oke, segitiga yang ini juga 180 nih. 30, 60, 90. 180 juga ya. Nah, gue mau ambil sisinya angka yang genap yang sekecil mungkin. Kenapa genap? Karena kalau gue bikin di sini misalkan ganjil 7, 7, sini berapa? 7, berarti sini 7 per 2. Nah, nggak enak kan? Gue pakai genap supaya bawahnya nggak ada perperan. Dan gue bikin sekecil mungkin. Jadi gue bikin di sini 2, 2, sini 1, 1. Oke, cepat pakai Pitagoras. Berapa tingginya? 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berapa? Oke, itu adalah akar 3 ya, bisa ya. Oke. Nah, kan lo udah tahu nih bahwa perbandingannya kalau ini A, ini B, ini C,
Maka sin theta itu adalah A per C gitu ya. Cos theta itu adalah B per C. Tangen theta itu adalah apa? A per B. Nah, kalau gitu dari sini, nih gue udah tahu nih segitiga sama sisi sini. Ini udah fix nih. Ini bukan pendekatan lagi. 2 tepat 2, 1 tepat 1, akar 3 tepat akar 3 gitu ya. Gak ada koma-komaan apa segala macam. Ini juga 60 juga gak ada koma-komaan, gak kayak tadi. Gak kayak 36,9 gak kayak tadi gitu ya. Nah, oke. Sekarang kalau gue tanya, berapa sin 60 derajat? Ya gampang, tinggal lihat aja dari sini kan. 60 derajat itu adalah depan bagi miring, berarti itu adalah akar 3 bagi 2. Dapat deh gue. Biasanya ini ditulis setengah akar 3 gitu ya. Terus misalkan gue tanya, berapa cos 60 derajat? Ya gampang, tinggal lihat aja di sini. Cos itu adalah B per C, samping bagi miring. Nah, berarti cos 60 adalah 1 per 2 gitu ya. Bahkan kalau gue nanya, berapa tangan 30 derajat? Ya udah, tangannya ini kan. Tangan itu adalah A per B, depan bagi samping. Depan sudutnya itu 1, samping sudutnya itu adalah akar 3. Berarti itu adalah 1 per akar 3 ya. Rasionalkan penyebutnya, kita dapat sepertiga akar 3 gitu. Nah, di persegi juga gitu sama. Ya kan? Di persegi juga sama. Oke, di sini 90 derajat, 90 derajat. Kalau gue potong, tak 45 derajat. Gitu kan? Oke, gue ambil sisi perseginya itu 1 aja. Sehingga sisi miringnya itu adalah akar 2. Di sini gue bisa dapat dong berapa sin 45 derajat. Oke, 45 derajat itu adalah depan bagi samping, depan bagi miring, berarti 1 per akar 2, atau biasa ditulis setengah akar 2. Berapa cos 45 derajat? Ya samalah, 1 per akar 2 juga ya, samping bagi miring ya. Dapatnya setengah akar 2. Berapa tangan 45 derajat? Berapa coba? Iya, depan bagi samping, yaitu adalah 1 per 1, sama dengan 1. Oke, jadi gitu ya. Inilah sudut-sudut istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia tepat, bukan pakai pendekatan lagi ya. Dia dibangun dari satu segitiga sama sisi, satu lagi oleh persegi ya. Berikutnya kita daftar nih nilai-nilai dari segitiga sudut-sudut istimewa ini, oke? Oke, di bagian sudut istimewanya kita lanjutin lagi ya. Nah, sekarang gue mau mendaftar nilai-nilai dari sudut istimewa nih. Tapi gue pengen lo sendiri yang ngerjain nih kalau bisa. Jangan gue yang tuntun terus ya. Yang pasti, ini kan didapat dari segitiga sama sisi sama persegi ya. Nah, dari situ aja kita udah dapat sudut pertama 30 derajat, ya kan? Terus 45 derajat. Terus 60 derajat. Nah, selain dari dua bangun itu, bisa lagi kita cari, yaitu yang 0 derajat sama yang 90 derajat. Nah, gue mau hitung nih semua ya. Oke, nanti ketika ini lengkap, gue bahkan gak pengen lo ngafalin ini. Gue pengen lo menggunakan segitiga-segitiga tadi untuk membentuk nilai ini ya. Oke, gue mulai dari sudut yang mana ya enaknya. Segitiga sama sisi aja. Pada segitiga sama sisi, kita bikin kayak gini. Oke, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Ya. Oke, gue belah 2, di sini 30 derajat, di sini 30 derajat. Oke, kita mulai dari yang 60 atau 30? Gue mau mulai dari yang 30. Kalau gitu segitiganya gue giniin aja ya. 30 derajat. Oke. Nah, gue ambil sisinya 2, bawahnya 1, berarti tingginya berapa? Akar 3 ya. Hitung pakai Pitagoras biasa aja. 2 kuadrat kurang 1 kuadrat itu adalah 3. Diakarin. Oke, berarti kalau gitu yang 1 ini adalah di sini ya. Yang akar 3 itu adalah di sini. Sisi miringnya 2. Oke, berarti kalau kita tanya berapa sin 30 derajat? Langsung hitung berapa? 1 per 2 ya. Oke, next. Berapa cos 30 derajat? Iya, akar 3 per 2. Berapa tangan 30 derajat? Yaitu berapa? 1 per akar 3. Gampang ya?
Ini setengah akar 3 biasa ditulisnya. Ini biasa ditulis berapa? 1/3 akar 3 ya. Tinggal kaliin aja akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3-nya 3 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita udah dapat nih. Untuk 30 derajat udah dapat semua. Berarti sinusnya itu adalah setengah, kosinusnya itu adalah setengah akar 3, dan tangannya itu adalah 1/3 akar 3. Gitu kan? Oke. Next, lihat lagi. Sin 60 sekarang. 60 itu adalah akar 3/2. Ya. Setengah akar 3, gitu kan? Cos 60 berapa? Ayo cepat. Coba pikir sendiri. Ayo, cos samping per miring. Yaitu adalah 1/2. Sip. Tangan 60. Ayo cepat. Berapa tangan 60? Akar 3/1. Sip. Gitu ya. Jadi kita bisa tulis di sini. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kosinus 60 derajat itu adalah setengah. Tangan 60 itu adalah akar 3. Ya, lihat ya. Ini tuh sebenarnya saling berkebalikan nih ya. Setengah, setengah akar 3, setengah akar 3 gitu ya. Terus kalau misalnya lihat, ini juga sebenarnya kan 1/akar 3 nih kebalikannya dari ini ya. Oke. Next, kita udah dapat yang 30 derajat, udah dapat yang 60 derajat. Berikutnya mau yang mana? Gua pilih yang 45 derajat. Oke, 45 dapat dari persegi ya. Set. Satu. Sisi miringnya berapa? 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2. Berarti akar 2 ya. Ini 45 derajat. Ini juga 45. Oke, berarti kalau gitu sin 45 derajat. Ayo cepat. 1 per akar 2. Sama dengan? Oke, rasional akan menyebutnya jadi setengah akar 2 ya. Kosinus 45 derajat sama dengan? 1 per akar 2 juga sama ya. Karena ini 1, ini juga 1. Jadi dia sama dengan setengah akar 2. Nah, tangan 45 derajat. Sebenarnya bisa sih tangan dibikin dari ini bagi ini ya. Sin per cos yaitu 1. Atau lihat aja sini. 1/1. Sama dengan 1. Oke, berarti kita daftar di sini adalah setengah akar 2. Di sini berapa? Setengah akar 2 juga. Sini berapa? 1. Oke, yaudah gitu aja dulu. Next, kita lanjutin di sudut 0 derajat sama 90 derajat ya. Sip, kita lanjutin lagi daftar kita di sudut istimewa. Tinggal yang 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini butuh kemampuan imajinasi dikit nih untuk ngerjain itu. Oke, nih gue tulis lagi ya. Jadi kalau ini theta, ini A, ini B, ini C, maka sin theta itu adalah A per C, cos theta itu adalah apa? B per C, dan tangan theta itu adalah A per B. Oke, sekarang untuk sudut 0 derajat. Pada sudut 0 derajat, lo coba bayangin kalau sudutnya ini kecil banget ya. Kecil banget. Gambarnya gini kira-kira nih. Wih, ini aja udah 0 belum nih sudut ini? Belum 0 tuh. Oke. Coba gue bikin lagi nih. Nah, ini aja masih belum 0 nih. Ya. Ini A, ini B, ini C. Coba lo bayangin kalau ini sampai 0, kira-kira apa yang terjadi? Oke, kalau ini sampai 0 ya, bentuknya nggak jadi segitiga lagi. Dia jadinya lurus gini nih, set. Ya, orang tetanya 0, rapet gitu kan? Ya, di sini A-nya jadi 0 nih, A-nya kecil banget, 0 gitu kan? Karena udah nempel. Ini B-nya di bawah, besarnya jadi sama nih sama C. Gitu kan? Nah, gara-gara kayak gini, ya udah berarti sin tetanya itu adalah A per C, sementara A-nya 0. Oh, berarti sin 0 itu adalah 0. Ini maksudnya sin 0 ya. Oke. Terus cos 0 derajat itu adalah berapa? Cos itu adalah B per C. Nah, B per C-nya itu adalah berapa nih? Karena B sama C-nya udah sama, karena berhimpit kayak gini, sama dong jadinya. Iya, jadinya
coret-coret gitu ya, karena B sama dengan C jadinya 1 gitu. Kalau tangannya gimana tangannya? Tangan 0 derajat, tangan itu adalah A per B, A nya itu adalah 0, B nya berapa? B nya ada 0 dibagi B berapa? 0 ya. 0 dibagi 3 berapa sih? 0 bagi 3 0 ya, sama aja 0 kali sepertiga kan. Iya nih 0, oke, jangan lupa ya. Oke, jadi kita udah dapet nih, ternyata sinusnya itu adalah 0, cosnya itu adalah 1, tangannya itu adalah 0 untuk sudut yang 0 derajat gitu ya. Nah oke, berikutnya gue mau kasih yang sudut 90 derajat. Oke, kalau 90 derajat itu berarti gede banget kan sudutnya ya. Gede banget. Ini aja, ini harus tetap 90 derajat nih, ini nggak boleh berubah ya. Nah ini juga harus 90 derajat. Kalau ini 90 derajat, ini 90 derajat, berarti ini berapa? Jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Kalau gitu, kalau ini udah 90, ini 90, ya atasnya pasti 0 gitu kan. Nah, jadi gue bikin gini nih. Nah, ini udah 90 derajat belum ininya? Belum ya, tapi udah lumayan gede. Ini A, ini B, ini C gitu kan. Ini sudutnya nih. Nah, kalau akhirnya sampai jadi 90 derajat, kira-kira gimana? Oke, nggak berbentuk segitiga lagi, jadinya lurus gitu kan. Set. Ya nggak? Coba lo bayangin deh. Ya, di sini udah 90 derajat. Ini 90 derajat juga. Atasnya 0 gitu kan. Jadi berhimpit kayak gini. Nah, di sini A, di sini B-nya yang sama dengan 0 sekarang. C-nya sama dengan A. Ya. Oke, kalau gitu sin 90 derajat itu adalah A per C. Nah, karena A-nya sama dengan C ya, coret-coret dapat 1 gitu. Cos 90 derajat itu adalah B per C. Nah, karena B-nya 0, C-nya itu angka, ini berarti sama dengan 0. Tangan 90 derajat, ini adalah A per B. Nah, ini adalah pembagian oleh 0. Nggak boleh ya bagi pakai 0 ya. Dilarang, kita nggak boleh membagi pakai 0. Ini jadi tidak terdefinisi gitu ya. Karena nggak boleh pembagian pakai 0. Oke. Nah, jadi kalau sin 90 derajat ternyata kita dapat ini 1 ya. Ini sama ini, lihat ya. Oke, terus di sini adalah cos 90 derajat itu 0. Lihat, ini juga cerminannya. Kemudian tangan 90 derajat itu adalah tidak terdefinisi karena dibagi oleh 0. Gitu, oke. Ya udah, kita udah dapet tabelnya, tapi gue ya kalau bisa lo nggak usah ngafalin lah ya. Lo ingat gimana proses kita bisa mendapat angka-angka ini aja ya. Dari prosesnya itu bakalan ngebangun pengertian lo yang dalam banget untuk trigonometri. Oke, udah gitu aja.